Oke, di video kali ini kembali kita akan membahas sebuah contoh soal ya berkaitan dengan materi alat-alat optik. Secara khusus kita akan membahas contoh soal terkait dengan mikroskop ya, fisika SMA kelas 11. Oke, langsung aja kita bahas. Jarak fokus lensa objektif sebuah mikroskop sama dengan 7,5 mm. Nah, ini hati-hati satuannya dalam milimeter. Ya, ini harus kita ubah ke dalam sentimeter. Fokus lensa objektif berarti simbolnya adalah FOB. Kemudian jarak fokus lensa okuler 5 cm. Nah, ini berarti FOK. Kedua lensa terpisah sejauh 15 cm. Nah, ini kebetulan sudah ada gambarnya ya, Dek ya. Jadi di sini ada dua lensa. Lensa yang pertama yang dekat dengan benda, dekat dengan objek itu disebut lensa objektif. Kemudian lensa yang kedua yang dekat dengan mata disebut lensa okuler. Nah, jarak lensa objektif dan lensa okuler itu simbolnya biasanya adalah D. Nah, jadi biasanya dikenal dengan nama panjang mikroskop. Di soal diketahui D sama dengan 15 cm. Kemudian ada sebuah benda kecil diletakkan di depan lensa objektif. Dapat diamati dengan jelas oleh seorang pengamat bertitik dekat 20 cm tanpa berakomodasi. Nah, ini penting ya. Sebab pengamatan menggunakan mikroskop itu bisa dalam kondisi mata berakomodasi atau mata tidak berakomodasi. Kalau di soal ini diketahui pengamat menggunakan mikroskop tanpa berakomodasi. Kemudian titik dekat pengamat biasanya 25 cm ya, atau 25 sampai 30 cm ya. Tetapi kalau di soal ini diketahui titik dekat pengamat sama dengan 25 cm. Titik dekat itu simbolnya adalah SN. Kita lanjutkan ya. Agar bayangan tetap dapat diamati dengan jelas oleh pengamat yang lain. Nah, ini berarti ada dua pengamat ya menggunakan mikroskop yang sama. Yang titik dekatnya 30 cm. Maka jarak fokus lensa objektif yang dibutuhkan adalah berapa? Jadi yang ditanyakan di sini FOB ya, berapakah jarak fokus lensa objektif ya yang dibutuhkan supaya apa? Supaya mikroskop ini bisa digunakan oleh dua pengamat yang memiliki titik dekat yang berbeda. Pengamat yang pertama titik dekatnya 20 cm, kemudian titik dekat pengamat yang kedua 30 cm. Jadi ceritanya fokus lensa objektif atau lensa objektifnya ini harus diganti dengan lensa yang lain ya, yang jarak fokusnya berapa supaya pengamat yang berbeda titik dekat itu bisa menggunakan mikroskop ini dengan jelas. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Untuk mengerjakan soal-soal berkaitan dengan mikroskop, kita harus paham dulu berkaitan dengan perbesaran yang dihasilkan oleh mikroskop ya. Perbesaran yang dihasilkan oleh mikroskop nanti rumusnya adalah M sama dengan MOB dikalikan dengan MOK. Jadi perbesaran lensa objektif kita kalikan dengan perbesaran lensa okuler ya, Dek ya. Kita sambil mengingat-ingat materinya sebentar. Nah, untuk perbesaran lensa objektif itu rumusnya adalah S aksen objektif dibagi S objektif ya. Itu adalah perbesaran linier namanya. Jadi perbesaran linier lensa dan sebenarnya cermin itu rumus umumnya adalah S aksen dibagi S ya, atau nanti H aksen dibagi H. H itu adalah tinggi ya. Jadi kalau H aksen itu adalah tinggi bayangan, kalau H itu adalah tinggi benda. Tetapi kalau di soal ini yang kita gunakan itu adalah M sama dengan S aksen dibagi S ya, jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Itu adalah perbesaran linier. Nanti ada yang disebut perbesaran anguler ya, yaitu ketika kita berbicara tentang loop ya. Nah, yang mana kalau pada mikroskop okuler itu difungsikan layaknya sebuah loop karena digunakan nempel dengan mata ya, Dek ya. Maka nanti untuk M okuler rumus yang kita gunakan itu adalah yang pertama bisa SN dibagi dengan F, kemudian yang kedua bisa SN ditambah F ditambah 1. Nah, kalau yang pertama itu adalah ketika mata tidak berakomodasi, ya mata rileks. Rumusnya adalah SN dibagi dengan F. Kemudian yang kedua, ini adalah perbesaran loop ya, ketika mata berakomodasi maksimum ya. Di sini ada ditambah 1. Nah, karena di soalnya diketahui pengamat menggunakan mikroskop tanpa berakomodasi, maka nanti rumus yang kita gunakan adalah rumus yang pertama ya. Sehingga nanti rumus lengkap dari perbesaran mikroskop itu adalah S aksen OB dibagi SOB, itu untuk MOB ya, Dek ya. Kemudian MOK-nya adalah
SN dibagi dengan FOK. Nah, ini adalah persamaan untuk menghitung mikroskop ketika diamati oleh pengamat tanpa berakomodasi. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian di awal tadi sudah kita singgung tentang panjang mikroskop atau jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler ya. Di sini simbolnya adalah D. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa ini adalah jarak benda terhadap lensa objektif. Nah, ini simbolnya adalah SOP ya, Dek ya. Kemudian yang ini, yang garis putus-putus, ini adalah bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Berarti ini jaraknya adalah S aksen OP. Nah, ketika mata pengamat tidak berakomodasi, maka bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif itu harus jatuh pada titik fokus lensa okuler. Saya ulangi kembali ya. Jadi supaya mata pengamat itu tidak berakomodasi, maka jarak bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif atau bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif itu harus jatuh tepat di titik fokus lensa okuler. Nah, supaya apa? Supaya nanti bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler itu berada pada jarak tak berhingga. Nah, ketika mata pengamat mengamati bayangan lensa okuler pada jarak tak berhingga, maka mata pengamat di sini dalam kondisi rileks, tidak berakomodasi. Nah, begitu ya. Berarti nanti di sini adalah S aksen OP, kemudian yang ini adalah FOK ya, Dek ya. Nah, ini FOK. Nah, ini S aksen OP. Yang ini adalah FOK. Jelas ya? Kalau yang ini SOP. Sehingga persamaan untuk menghitung panjang mikroskop atau jarak lensa objektif dan lensa okuler. Nah, ini harus kalian pahami dengan baik ya. Nanti rumusnya adalah S aksen OP ditambah apa? Ditambah FOK. Ya, ini adalah panjang mikroskop ketika pengamat tidak berakomodasi. Nah, kita akan menggunakan konsep ini untuk menghitung berapa jarak fokus lensa objektif ya ketika digunakan oleh dua pengamat yang memiliki titik dekat yang berbeda. Jadi nanti kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Ya, kita bersihkan dulu. Nah, berarti di sini kita akan hitung dulu berapa jarak atau berapa perbesaran yang dihasilkan oleh mikroskop ya. Jadi M sama dengan MOP dikalikan MOK ya. Berarti S aksen OP dibagi SOP kita kalikan dengan SN dibagi FOK. SN sudah ada, FOK juga sudah ada ya. Di sini SN-nya sama dengan 20 cm ya, Dik ya. Ini adalah pengamat yang pertama. Jadi memang soal ini harus dikerjakan secara bertahap ya. Ini pengamat yang pertama yang titik dekatnya 20 cm. SN-nya sudah ada, FOK-nya sudah ada. Tinggal kita akan hitung S aksen OP dan SOP ya. Jadi FOB-nya di sini sudah diketahui 7,5 mm. Kita akan hitung dulu berapakah S aksen OP. Jadi D, jadi rumusnya adalah S aksen OP. Nah, ini ya, ada S aksen OP ya. Ditambah FOK. Nah, D-nya sama dengan 15. S aksen OP-nya kita cari, kemudian FOK-nya diketahui di soal sama dengan 5 cm. Ya. Maka S aksen OP sama dengan 10 cm. Dari sini kita bisa menghitung SOP ya. Jadi SOP itu rumusnya adalah S aksen OP dikalikan FOP dibagi S aksen OP dikurangi FOP. Nah, ini sebenarnya berasal dari rumus umum ini, Dek. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen ya. Ini adalah persamaan lensa dan cermin sebenarnya. Jadi 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Atau nanti kalau rumus ini kita modifikasi ya. Nah, maka nanti kita punya rumus lagi. Kalau kita mau menghitung S aksen, maka rumusnya adalah S kali F dibagi S min F. Atau kalau kita mau menghitung S, maka nanti rumusnya adalah S aksen kali F dibagi S aksen dikurangi F. Nah, berarti ini adalah rumus yang kedua ya. Atau kalau kalian tidak suka rumus seperti ini, kalian mau pakai cara manual seperti ini juga sama ya. Mungkin nanti agak sedikit panjang karena kita harus menyamakan penyebut dan seterusnya ya. Kalau saran saya
gunakan saja rumus yang sudah dimodifikasi ini. Tetapi kalian juga harus paham ya tentunya rumus umum dari cermin dan lensa. Oke ya, kita kembali ke sini. Jadi S aksen OB-nya sama dengan 10. Kemudian di sini ada FOB. Nah, ini FOB ya. Nah, FOB-nya sama dengan 7,5 mm. Ini harus kita ubah menjadi cm ya. 0,75 cm. Kita masukkan sini. Jadi 10 kali 0,75 dibagi 10 dikurangi 0,75. Nah, ini nanti kalau kita hitung, kita pakai pembulatan ya. Ini hasilnya sama dengan 0,8 cm ya. Nah, sehingga nanti kalau kita kembalikan ke rumus semula ya. Jadi M sama dengan S aksen OB berarti 10 cm. Kita bagi dengan SOB sama dengan 0,8. Betul ya? Kemudian kita kalikan dengan 20 dibagi 5. Ini adalah pengamat yang pertama ya, Dek ya. Nah, pengamat pertama titik dekatnya 20 cm. Kemudian FOK-nya sama dengan 5 cm. Maka nanti kita dapatkan 10 dibagi 0,8 kali 4 ya. 10 dibagi berapa? 0,2. Nah, ini ketemunya 50 kali. Nah, jadinya perbesaran yang dihasilkan oleh pengamat yang pertama yang titik dekatnya 20 cm itu sama dengan 50 kali ya, perbesarannya 50 kali. Nah, dari data ini kita akan mencoba untuk menghitung berapa jarak fokus lensa objektif atau berapa fokus lensa objektif yang diperlukan ketika ada pengamat lain ya yang titik dekatnya 30 cm dan pengamat tersebut bisa melihat bayangan dengan jelas. Dengan kata lain, bayangannya tetap diperbesar sebesar 50 kali. Nah, jelas ya. Kita bersihkan lagi. Berarti tadi M yang kita dapatkan itu 50 kali. Nah, acuannya ini ya, Dek ya. Ini adalah M atau perbesaran yang dihasilkan oleh pengamat pertama yang titik dekatnya 20 cm. Nah, sekarang pengamatnya beda. Titik dekatnya menjadi 30 cm. Saya tulis ini ya. Pengamat 2. Nah, ini memang harus sabar ya, Dek ya. Pengamat 2 ini titik dekatnya 30 cm. Berarti rumusnya sama ya. Berarti S aksen OB dibagi SOB kali SN dibagi FOK. Hanya saja di sini SN-nya sekarang bukan 20 melainkan 30. Untuk FOK-nya tetap ya. Kemudian S aksen OB-nya ini juga tetap ya. Tadi 10 cm ya, Dek ya. Nah, yang ini. Jadi S aksen OB-nya tetap harus 10 cm. Supaya apa? Supaya dia bisa jatuh di titik fokus. Ya, titik fokusnya lensa okuler. Nah, jadi kita akan menghitung berapa berapa SOB. Ya, berapa SOB terlebih dahulu ini yang harus kita hitung. Jadi caranya kita masukkan di sini M sama dengan 50. Kemudian S aksen OB ini sama dengan 10. Kemudian dibagi dengan SOB. Kemudian di sini SN-nya saya ganti dengan 30, FOK-nya sama dengan 5. Nah, berarti 50 sama dengan 10 dibagi SOB kali 6. Betul ya? Maka nanti SOB-nya kalau saya pindah ke atas, 50-nya saya pindah ke bawah, nanti kita dapatkan 10 per 50 kali 6. Ya, 1 per 5, kalau nolnya saya coret ini kan 1 per 5. Nah, 1 per 5 kali 6 itu sama dengan 1,2 cm. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menghitung berapa jarak fokus lensa objektif ya. Pakai rumus yang awal tadi ya, Dek ya. Jadi 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Ini tentunya 1 per FOB, ini 1 per SOB, yang ini 1 per S aksen OB. Oke ya. Kita masukkan angkanya. Hati-hati di sini satuannya cm ya. Berarti ini 1 dibagi 1,2. Kemudian ditambah S aksen OB-nya 10 cm. Yang tadi ya. Nah, selanjutnya kita samakan penyebut ya, Dek ya. 1,2 kali 10 sama dengan 12. Berarti 1,2 dibagi 12 10
1,2 dibagi 10 sama dengan 1,2. Nah, ini sama dengan 11,2 dibagi 12. Ini baru seper FOB. Sehingga kalau kita mau menghitung FOB, ya berarti tinggal dibalik ya, 12 dibagi 11,2. Ini kalau kita hitung ketemunya adalah 1,1 cm ya. Atau kalau kita mau jadikan milimeter, jadinya 11 mm. Nah, jadi mula-mula fokus lensa objektif yang digunakan 7,5 mm. Ini pengamat yang pertama. Kemudian pengamat yang kedua, lensa objektif yang dibutuhkan supaya pengamat yang kedua ini bisa melihat bayangan dengan jelas ya. Kita harus mengganti lensa objektif yang kedua dengan jarak fokus sama dengan 11 mm. Ya, jadi jawabannya adalah, atau kalau ditanya berapa jarak fokus lensa objektif yang dibutuhkan, maka jawabannya adalah 11 mm. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya. Jadi soal ini relatif sulit ya, karena bertahap. Kemudian kita harus menguasai konsep pembentukan bayangan dari mikroskop dengan baik. Maka kalau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan ya terkait dengan materi mikroskop ini, jangan sungkan untuk menulis di kolom komentar. Nanti saya pasti akan menjawab seluruh pertanyaan kalian ya. Mungkin mohon maaf kalau saya tidak langsung menjawab pertanyaan kalian karena keterbatasan waktu juga, tetapi percayalah saya akan berusaha untuk selalu menjawab dan merespon ya pertanyaan kalian. Baik, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.